Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad, khaliqil lutfi wal irsyad, al-hadi ila sabilir rasyad, al-muwaffiqi bi karamihi li turuqis sadad, al-mani bit tafaqquhi fid dini ala man latafa bihi minal ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para asatidzah yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, seluruh DKM daripada Masjid Al-Barkah dan seluruh hadirin jamaah pengajian yang alhamdulillah kita semuanya mendapatkan nikmat sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama hadir di dalam acara pembukaan taklim. Ini bulanan ya saja, bukan ini bulanan, dua bulanan, 2 mingguan, mohon maaf. Iya, yang alhamdulillah setelah beberapa waktu ditawakufkan, dihentikan sementara, bisa kita laksanakan kembali. Dan pada pagi hari ini saya Al-Fakir diamanati untuk menyampaikan satu tema yang luar biasa penting, yaitu tentang sanad. Jadi judulnya memang rada-rada bombastis, urgensi. Ya, urgensi itu apa sih? Gitu. Ya bahasa orang celeduknya mungkin pentingnya lah gitu. Ya, signifikansi, urgensi, pentingnya sanad ya di dalam proses transmisi, yaitu di dalam hal transfer ilmu dari seorang guru kepada murid, dan nanti seterusnya ketika murid udah jadi guru juga begitu. Jadi judulnya memang rada bombastis, ini kayak judul skripsi ya. Tapi yang mau disampaikan saya tetap berlandaskan kepada kitab-kitab. Jadi memang saya biasain ngaji pakai kitab. Kebetulan di sini memang juga menggunakan infocus, jadi ini bukan sok-sok canggih, bukan ya. Jadi memang ini diminta juga kalau ada PowerPoint-nya ya bikin PowerPoint ya, ada PowerPoint-nya alhamdulillah. Jadi Al-Fakir buatin hanya beberapa halaman saja, ada 20 halaman. Saya nggak tahu ini selesai apa enggak 20 halaman ya, tapi nanti kalau bisa dibaca semua alhamdulillah, kalau enggak ya hal yang penting-penting saja ya. Yang pertama mau saya sampaikan begini, kenapa tema ini jadi penting? Karena zaman sekarang orang bisa ngaji di mana aja. Zaman sekarang orang bisa ngaji di mana aja. Di dalam kamar juga bisa ngaji. Di depan TV orang bisa dapat informasi tentang agama. Tetapi yang menjadi persoalan, nah ini latar belakangnya kenapa dibahas ini. Yang jadi masalah adalah apakah orang yang mendengarkan pengajian di TV, di radio, di YouTube, di Instagram atau di media sosial yang lain, itu kira-kira kenal apa enggak sama guru yang nyampein? Yang dimaksud kenal bukan kenal namanya, Bu.
ini siapa sebetulnya nih orang? Dari siapa dia mengambil ilmu? Gurunya siapa? Mondoknya di mana? Kitab yang dipakai kitab apa? Manhajnya, akidahnya apa? Fikihnya apa kira-kira? Itu. Dan tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa tamyiz, membedakan mana guru yang layak untuk dijadikan sebagai guru dan mana yang tidak layak. Di persoalannya bukan siapa yang terkenal di sini, bukan. Yang terkenal, yang namanya udah masyhur, yang sering bolak-balik masuk TV, itu belum tentu juga, mohon maaf, belum tentu juga dia pantas untuk dijadikan sebagai seorang guru. Apalagi kalau zaman sekarang, ya termasuk nih kalau pagi ini direkam, ini kan viral, ini viral nih, orang bisa nonton dari mana aja. Jadi pertanggungan jawab saya berat, karena ketika ada yang nonton, dia dengerin, ini kira-kira yang saya sampaikan benar apa kagak buat dia. Paham Pak Bu? Nah, jadi yang saya ingin mulai pertama di sini, tadi udah saya sampaikan di mukadimah, ada potongan hadis, hadisnya panjang, tapi bisa Bapak Ibu temukan antara lain dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Al-Munziri, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu fit tafaqquh, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ambil ada potongan hadisnya, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara ta'allum. Apa ta'allum? Proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan ta'allum atau taklim di sini maknanya apa? Yang dimaksud di sini adalah wal makna annahu yakunu bitalaqi min ahlil ma'rifati thiqat. Artinya bahwa ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, itu dengan cara talaqi. Talaqi itu ketemu tatap muka murid sama gurunya, langsung musafahah, muwajahah, mujalasah, mulazamah, ketemu langsung. Itu namanya talaqi. Kayak bapak ibu belajar baca Fatihah sama guru anaknya itu, ketemu sama gurunya, itu namanya talaqi. Orang belajar hadis itu nggak bisa ke Gramedia beli terjemah hadis Sahih Bukhari terus dia baca sendiri, terus diartiin pakai makna-makna yang ada di situ, terus dia pura-pura atau menganggap dirinya udah pantas jadi mufti gara-gara udah baca Sahih Bukhari, tapi nggak pernah ngaji hadis sama siapapun, repot itu ya. Talaqi namanya. Dari mana? Min ahlil ma'rifati thiqat, dari orang-orang ahli ilmu yang dia itu thiqat, terpercaya, punya kredibilitas, kapabilitas, kemampuan yang dipercaya, ketahuan siapa gurunya, ada mungkin karangannya, ada kitabnya, itu namanya dia bisa dipercaya orangnya. Maka kata Al-Imam Al-Aini di dalam kitab beliau, ini kitabnya tebal banget nih, Umdatul Qari, ini sarahnya Sahihul Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu kalau disarahin tebal kitab-kitabnya. Yang paling terkenal memang Fathul Bari, karangannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi ada juga Umdatul Qari namanya, Badruddin Al-Aini, itu berjilid-jilid ya, kalau tidak salah lebih daripada 18 jilid. Apa kata beliau? Laisal ilmul mu'taddu ilal ma'khudha 'anil anbiya'i 'alaihim assalatu wassalam ala sabilit ta'allumi wa ta'lim. Yang namanya ilmu yang dia itu bisa dijadikan sebagai pegangan, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman kita, itu tidaklah dia boleh diambil
kecuali sumbernya dari apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi alaihi wassalam dengan jalan ta'lim wa ta'allum atau ta'allum wa ta'lim, proses belajar mengajar. Kok dari nabi? Emang kita ketemu nabi? Kagak. Tapi kita ngambilnya dari guru kita sekarang nih. Yang zaman kita hidup, guru kita ini punya guru nggak? Punya. Gurunya guru kita punya guru nggak? Punya. Nyambung terus ke atas. Itulah yang saya sebut atau kita sebut dengan istilah sanad. Jadi sanad itu kayak rantai. Rantai kan nyambung tuh. Itu namanya sanad. Maka ada ungkapan daripada Al-Imam Ibnul Mubarak. Ya. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-Imam Ibnul Mubarak hidupnya di abad kedua Hijrah. Berarti kalau kita bandingkan sekarang di tahun 1446 Hijriah, ngomongnya udah berapa lama itu? Udah berapa lama ngomongnya? 13 abad atau 14 abad? Udah 1400 tahun lalu ngomongnya. Udah lama. Tapi ucapannya terbukti sekarang. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka niscaya orang akan berbicara sekehendaknya sendiri. Orang Tibang baru ikut pesantren kilat 1 minggu. Itu bocah baru 1 minggu ikut pesantren kilat. Pulang-pulang nyalain babanya. Babanya pulang tahlilan. Kata anaknya, dari mana, Mbak? Dari tahlilan. Apa itu tahlilan? Kagak ada dalilnya, kata anaknya yang baru pesantren kilat 1 minggu. Udah ngomongin dalil. Padahal ditanya artinya dalil dia kagak tahu. Mahwad dalil. Nggak ngerti dia. Apa bedanya dengan burhan? Itu dalil itu apa? Nggak ngerti padahal. Tapi ngomong dalil mulu. Dalilnya mana, Pak? Begitu. Ini bahayanya sekarang. Maka ucapan beliau tadi, Al-Imam Ibnul Mubarak, sungguh terbukti sekarang. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Lalu ini ucapan dikutip sama Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya di bagian muqaddimahnya. Jadi kalau bapak-bapak nanti di rumah punya kitab Sahih Muslim, bagian muqaddimah Pak, kira-kira halaman 5 lah, saya lupa. Kalau halaman 6 lah. Tergantung cetakan. Itu ucapan ini dikutip sama Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Lalu di sampingnya dikutip lagi oleh beliau, oleh Imam Muslim, ada ucapan Al-Imam Ibnu Sirin. Ini ulama besar juga Ibnu Sirin. Hidupnya sejaman sama Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, kalau kita buka kitab Kifayatul Mustafid lima ala al-asanid, yang itu menuliskan beberapa ulama-ulama yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW, disebutkan juga kutipan ungkapan dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna salatakum. Sesungguhnya ilmu ini, sanad ini, itu bagian daripada agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil tata cara salat kalian. Sembayang, salat itu nggak sembarangan. Ada ilmunya. Ada syarat rukunnya. Ada dia itu yang menjadi rukun, ada yang sunnah, ada perkara-perkara yang membatalkan, ada yang makruhnya, dan seterusnya yang kita nggak mungkin tahu kalau kita kagak ngaji, Pak.
Oh, saya udah dapat Ustaz. Mana? Kemarin nonton di TikTok. TikTok katanya. Kata ibu-ibu nih, saya ngaji juga, cuma nggak datang ke masjid Ustaz, di rumah pakai TikTok. Siapa gurunya? Si Fulan bin Fulan, Ibnu Fulan. Apa dia bilang? Katanya kalau salat itu begitu mau salat nggak boleh talafuzun niyah, ngawur. Baru dengar sekali ngaji di medsos yang nyampein emang orang yang nggak demen sama talafuzun niyah, yang dia bilang bid'ah. Padahal kalau kita buka kitab, bukan hanya mazhab Syafi'i, semua mazhab, kalau ngomongin talafuzun niyah itu mujma' alaih, ijma', konsensus, semua sepakat. Talafuzun niyah itu ya sunnah. Yang menjadi hal adalah kan yang penting orang ini adalah berniat di dalam hatinya. Begitu takbiratul. Nah, terus kamu usolli fardal subhi dan seterusnya tadi kalau kita sholat, ngucapin itu kan talafuzun niyah. Niatnya di mana? Di hati. Mahallun niyati al-qalbu, tempatnya itu hati. Ulama fikih begitu. Ini baru ngomongin niat. Begitu masuknya selesai, baca apa? Iftitah. Iftitah itu sunnah apa? Wajib. Sunnah. Sehingga kalau ada orang sibuk ngerjain sunnah, ninggalin yang rukun, artinya begitu orang datang, tadi sholat subuh ketinggalan, ternyata begitu datang imamnya udah baca surah di rakaat yang jangan pakai baca doa iftitah, ketinggalan ntar baca Fatihah. Akhirnya doa iftitah dikerjain, Fatihahnya nggak dibaca, antum nggak dapat satu rakaat berarti. Kenapa? Rukunnya ditinggalin. Apa itu? Fatihah. Di mana Ustaz keterangannya? Baca Fathul Mu'in ada, Fathul Qorib ada, kitab yang tebal-tebal juga banyak dijelasin. Nah, ini begini nggak dapat kalau ngaji di majelis mah. Tuh ngomongin tuh baru sampai situ. Habis baca iftitah apa kita baca? Biasanya baca Fatihah. Fatihah pakai basmalah enggak? Woi, mazhab kita, mazhab orang Ciledug, mazhab Syafi'i, woi. Begitu aja. Jangan bilang saya emang nggak pakai basmalah. Ngapa? Saya pengen kayak di sono. Di sono mana? Di Haramain. Ya gaya banget orang di baru pulang umroh. Jangan kerja macam-macam ngapa? Itu kata orang, saya pakai bahasa Betawi aja dah. Kalau kita tinggal di Ciledug, antum harus bilang, mau nggak mau nih, mazhab kita Syafi'i udah begitu. Kenapa? Gurunya Syafi'i gitu mazhabnya. Mondoknya di mana? Oh, di Jawa Timur. No, ada yang di Lirboyo, ada yang di Ploso, ada yang di Situbondo, ada yang di Kerapyak, no, Mbak Limasum, Mbak Munawir, ada Tegarrejo. Mazhabnya apaan? Kitabnya juga semua Syafi'i yang dibaca. Fikihnya. Lah tiba-tiba karena nonton tadi medsos yang nyampein kebetulan orang yang kagak demen sama mazhab. Bukan nggak bermazhab, bukan dia kagak demen sama mazhab. Itu namanya al-madhabiyah, golongan anti mazhab. Ada kitabnya Pak, namanya al-madhabiyah, golongan anti mazhab. Dulu ada orang namanya Syekh Khojandi, nulis kitab risalah panjang judulnya. Begini judulnya Pak, halil muslim mulzamun bittiba'i madhabin muayyanin min madhahibil arba'ah. Wajib enggak orang mukmin ngikutin salah satu daripada 4 madhab? Di dalam kitabnya kesimpulannya aja nih, siapa orang yang mengikuti madhab Abu Hanifah atau Hanafi, atau madhab Imam Malik, Maliki, atau madhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah, atau ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Hambali, maka sungguh orang ini sudah membuat agama-agama yang baru. Kalau bikin agama baru berarti kufur. Itu risalahnya. Untungnya ada seorang ulama besar dari Syria, Asy-Syahid, yang sudah meninggal dengan syahid. Siapa? Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti. Dia bantah itu kitab, ditulis sama beliau. Judulnya apa? Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Syariat Al-Islamiyah. Golongan anti madhab itu bahaya, yang paling berbahaya tuh itu golongan katanya, yaitu golongan anti madhab tadi yang dia mengancam tentang kelangsungan syariat Islam. Nah, kita yang nggak pernah ngaji begitu, orang yang nggak pernah datang ke majelis, nggak paham itu, iya aja. Maka dikatakan di sini ada satu hadis
Di mana Rasulullah SAW sudah ngasih warning buat kita. Jangan pada malas datang ngaji. Pak, Bu, minimal ya tadi seminggu, 2 minggu sekali kudu ngaji. Gurunya pakai kitab kalau bisa. Jangan dengan ceramah doang. Kata Muallim Syafi'i Hazami, ya almarhum al-Maghfurlah, salah satu tanda nanti ini beliau kan juga emang ya rada-rada kasyaf lah begitu. Udah nyampein jauh hari. Entar mah banyakan orang demen ceramah daripada baca kitab. Kiai yang ceramah tuh bejubel, bejibun kata orang Betawi. Yang baca kitab bisa dihitung sama jari. Udah gitu lagi yang datang juga hadirnya memang rada-rada ogah karena baca kitab mah ribet katanya, nggak ada barisnya. Ini omongan disampaikan beliau udah jauh-jauh hari, terbukti sekarang, sehingga orang kalau kita mengaca kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rahul Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nyebutin hadis begini, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan semerta-merta dia cabut dari seorang hamba, enggak, tetapi Allah cabut itu ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama, diwafatkannya para ulama, sehingga idza lam yubqi aliman, tidak ada lagi seorang alim satupun, nggak ada. Orang alim udah pada meninggal nih. Guru-guru kita di kampung kita, coba yang tua orang alim siapa, Pak? Masih ada nggak di sini? Susah. Yang apik-apik tuh susah. Bener apa bener? Saya yakin dah, apalagi yang usianya udah 60-70, ngerasain kiai-kiai yang apik itu. Tahu apik maksudnya? Yang agama jaga banget. Sekarang susah. Begitu dicabutin tuh nyawanya, Allah panggil mereka semuanya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang kemudian mengangkat seorang pemimpin yang bodoh. Dicari guru juga yang bodoh, bukan bodoh nggak bisa baca, salah ngambil guru. Terus ngapain? Fasu'ilu, ini orang yang tadi diangkat nih, dijadiin guru atau jadi pemimpinnya, fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian dia ngasih fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan ini orang. Sesat, menyesatkan. Maka dikatakan di sini fa ifadatul ilmi tariqu hatta laqi minal ulama'il arifin thiqat la bimujarradi mutala'atil kutub. Maka mengambil pemahaman ilmu, ifadatul ilm, mengambil faedah ilmu itu tariquha, metodenya, caranya yaitu dengan talaqi, bertemu antara seorang murid datang ke gurunya, pondokin tuh anak kita biar ketemu sama kiai, biar ketemu sama ustadzah, biar ketemu sama guru-guru di pondok. Maka dikatakan jalannya talaqi dari siapa? Al ulama al arifin, ulama-ulama yang arif, yang ahlul ma'rifah, yang athiqat, yang bisa dipercaya, yang kredibel orangnya, bisa dipercaya, punya kapasitas keilmuan. La bimujarradi mutala'atil kutub, tidak dengan semata-mata dia menelaah buku-buku atau kitab-kitab. Ini enggak, jangankan mungkin kita ini baca masih banyak salahnya. Ternyata ada orang udah jago banget baca, dia pun masih nggak boleh tuh tiba-tiba dengan bisa baca kitab gundul tiba-tiba jadi mufti, nggak bisa. Ada syaratnya. Ya, nanti kita baca di bawah nih sedikit lagi. Qala al-Hafidhul Khatibul Baghdadi naqlan an ba'dil muhaddithin. Ini ulama besar, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq.
beliau menukil dari sebagian ahli hadis, naqlan adil muhaddisin, man tala'al kutuba li nafsihi biduni muallimin yusamma sahafiyan. Siapa orang yang menelaah kitab-kitab dengan otodidak, sendirian, dibaca sendiri, dipahamin sendiri, biduni muallimin, tanpa bimbingan seorang guru, yusamma sahafiyan wala yusamma muhaddisan, orang ini dikasih nama, dikasih gelar, disebut dengan istilah sahafi, bukan muhaddis. Jadi seandainya di Celeduk, di kampung sini nih, ada anak beli kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari dia beli, Sahih Muslim dia beli, Sunan Abu Dawud dia punya, Ibnu Majah dia punya, An-Nasai dia punya, At-Tirmidzi dia punya, itu berderet di rak bukunya. Itu kalau dia kagak ngaji sama guru yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah, itu tidak bisa disebut muhaddis. Itu sahafi namanya. Timbang orang baca aja. Ngeri apa enggak tuh? Itu yang dia bisa baca. Wala yusama muhaddisan. Berat cara jadi muhaddis. Wa man qara'al Qur'ana li nafsi, siapa orang yang membaca Al-Qur'an untuk dirinya. Artinya dia baca itu berdasarkan pemahaman dia sendiri, karena sekarang ada Quran, ada terjemahnya, ya. Terus dia bilang, saya udah paham tentang Quran. Apa? Udah saya rajin tiap hari baca Quran saya. Terus, wah terjemahnya aja saya paham. Tapi biduni muallimin, tanpa bimbingan seorang muallim, nggak ada gurunya. Timbang dia baca amat terjemahnya. Terus tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi mufti, ngasih fatwa. Bahaya bapak, nggak ada bukan mualim, nggak ada mualimnya. Yusamma mushafian, orang yang begini namanya mushafi, wala yusamma qari'an, bukan ahli Al-Quran. Beda tuh. Fala takfi mutala'atul kutubi bi ghairi talaqqin min afwahil ulama, bal katsirun minan nas yadhilluna bi i'timadihim 'alal mutala'ati fi muallafat wa kutubin masyhurah dunar ruju'i ila ahli ilm. Maka enggak cukup sekedar mutala'atul kutub, menelaah kitab-kitab saja, bi ghairi talaqqin, dengan tanpa dia bertalaki, dia ngambil itu ilmu langsung, min afwahil ulama, dari mulutnya para ulama. Kan ulama itu al ulama warasatul anbiya, kan kita tahu itu hadisnya. Ulama itu dia yang mewarisi ilmunya para nabi. Maka kalau kita ngambil dari mulutnya beliau, insya Allah benar. Tuh ulama yang benar nih. Bal katsirun minan nas, bahkan banyak dari manusia yadilluna, yang mereka ini tersesat, biktimadihim alal mutala'ah, dengan sebab berpegang kepada menelaah saja. Dia baca sendiri itu, dia teliti sendiri, fi muallafatin, di berbagai macam karangan-karangan, wa kutubin masyhuratin, dan kitab-kitab yang terkenal, dunar ruju'i ila ahli ilmi, tanpa dia merujuk mencari referensi pemahaman kepada ahli-ahli ilmu. Wa qad hasala anna ba'da ahli zamanina qara'a sahihal Bukhari fatawahhama anna nabiyya aradal intihara wa qatla nafsihi wal iyadu billah minal kufri. Pak, karena tadi ada orang beli kitab hadis sendiri, dia baca sendiri. Ini kejadian nih, kata beliau nih. Ini emang yang nulis kitab kontemporer yang saya baca, ulama-ulama kontemporer. Katanya terjadi pada sebagian orang-orang di zaman kita. Dia baca kitab Sahih Bukhari, terus baca hadis yang menceritakan tentang pribadinya Rasulullah, kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patawahama, kemudian dia mempunyai persangkaan bahwa Nabi katanya pernah pengen bunuh diri, waliyadzubillah. Gara-gara dia baca tuh hadis dengan terjemahnya, seakan-akan begitu maknanya. Padahal bukan begitu maksudnya. Makanya kenapa kitab hadis itu ada syarahnya. Mengapa Al-Quran itu ada tafsirnya. Mengapa kitab fikih, matan itu dia punya yang namanya
Syarah. Syarah punya namanya Hasyiyah. Kayak gini contoh gampangnya. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nulis kitab Qurratul Ain, kitab fikih. Tipis kitabnya. Kemudian beliau jelasin sendiri, syarahin sendiri. Jadinya Fathul Mu'in. Ya. Fathul Mu'in dikasih hasyiyahnya. Namanya I'anatul Talibin As-Adimiyati. Al-Baqi As-Satta Ad-Dimyati. 4 jilid kalau kita beli. Ada lagi Tarsyul Mustafidin. Banyak tuh syarah hasyiyah-hasyiyahnya. Itu kenapa begitu? Karena orang butuh yang namanya penjelasan ketika ada perkara-perkara yang samar. Ini kita ngaji, kita fikih dari mulai Matan Hadramiyah, kemudian ada Bushral Karimnya, lalu ada Safwatul Zubatnya Ibnu Ruslan, kemudian disyarahin ada namanya Ghayatul Bayan, ada Fathur Rahman, syarahnya Safwatul Zubat Ibnu Ruslan. Banyak tuh syarahnya. Itu begitu. Karena kita butuh yang namanya penjelasan. Bayan dari siapa? Dari beliau ulama-ulama itu. Kalau kita baca matannya sendirian tuh bisa bingung. Karena matan tuh singkat aja. Paham maksud saya, Pak? Bu. Jadi orang itu belajar itu ada prosesnya. Lama dong Ustadz, lama Bu. Orang ngaji itu nggak bisa, tadi saya bilang sanad seminggu, nggak bisa setahun, nggak bisa 2 tahun, nggak bisa 6 tahun. Sepanjang hidupnya dia masih terus belajar. Hatta seorang ustadz sama kiai kudu masih ngaji sampai matinya masih kudu ngaji. Maka kita baca sejarahnya Al-Imam Asy-Syafi'i berguru kepada gurunya Imam Malik lama. Kan Imam Syafi'i begitu datang ke Imam Malik itu beliau udah pinter, udah pinter, masih muda usianya Bu, Pak, baru 13 tahun. Tapi udah hafal kitab Muwatta Imam Malik dalam waktu 9 hari 9 malam yang tebalnya segini. Kalau kita kan hafal hadis cuma innamal amalu binniyat doang kita. Innamal amalu itu pun panjang hadisnya sebenarnya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan gitu. Dan seterusnya hadis. Kita pun cuma itu doang. Beliau hafal usianya masih kira-kira belasan tahun, 13 tahun, ada yang mengatakan, ada yang bilang 15 tahun, tapi 13 tahun yang masyhur. 9 hari 9 malam. Anak sekarang 13 tahun mainnya di Mobile Legend. Sama mainan tuh, apa namanya Bu? Pak, mana yang lagi rame? Yang TikTok apa tuh? Hah? Lato apa? Lato, TikTok. Boro-boro ngapalin. Iya. Itu Imam Syafi'i. Selesai sama Imam Waqi, ngaji kepada Imam Muslim Khalid Az-Zanji, berangkat itu ke Madinah, ketemu sama Imam Malik dengan usia yang masih sangat muda. Maka wajar umur 15 tahun beliau udah dibolehin ngasih fatwa. Tuh. Lama nggak? Lama. Dari situ balik lagi nanti beliau keliling tuh ke Mekah, Madinah, Mekah, kemudian nanti ada ke Baghdad, pernah ke Kufah, nanti terakhir di Mesir sampai wafatnya. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik lama juga. Imam Abu Hanifah lama. Berguru sama gurunya Ibnu Hurmuz lama itu. Belasan tahun Pak dengan satu guru. Jadi kalau sekarang orang bilang lama dong Ustaz kalau ngaji begitu, kan banyak banget kitabnya. Ya emang lama. Saya bilang sebentar. Taab, capek ngaji itu. Tapi yang kita peroleh itu nanti berguna betul buat kita. Maka dikatakan di sini dalam hal yang berikutnya, apa katanya, orang ada yang bilang begini, masih ada yang belain Pak. Tadi kan saya bilang jangan sembarangan baca sendiri. Masih ada yang belain Pak. Ulama besar katanya nggak apa-apa dah orang dia ngaji pakai kitab aja, tapi bacanya jangan dipotong tuh ucapannya. Nih saya bacain. Wa amma qaulu Badriddin Zarkashi, adapun ucapan Imam Az-Zarkashi,
Hakal Ustadzu Abu Ishaq Al-Isfirayini al-ijma' ala jawazin naqli minal kutubil mu'tamadati wa la yustartu ittisalu sanad ila akhirih wa qaulu Al-Izz bin Abdus Salam. Ini beliau ulama besar, gelarnya Sultanul Ulama. Nih Izzuddin Ibnu Abdis, gelarnya apa? Sultanul Ulama, rajanya para ulama pada masanya. Walidzalika i'tamadan nasu 'alal kutubil masyhurati fin nahwi wal lughati wat tibbi wasail ulum falaisa 'ala itlaqihi. Kalau ada ucapan orang bilang begini, saya pernah baca kata Imam Zarkasi, Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini itu mengatakan orang boleh-boleh aja menukil dari kitab-kitab yang dipegang oleh ulama dan tidak disyaratkan bersambungnya sanad. Atau dia katakan, saya pernah dengar juga ucapan Izzuddin bin Abdus Salam yang mengatakan orang boleh berpegang pada kitab-kitab yang sudah masyhur, yang terkenal dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa, ilmu kedokteran dan selain sebagainya. Ini falaisa ala itlaqihi, ucapan ini enggak mutlak, dia ditakyid. Ini mah buat orang yang paham, Pak. Jangan sampai kita itu kayak Tuma Al-Hakim. Saya kasih ceritanya. Jadi dulu ada orang namanya siapa? Tuma Al-Hakim. Nih, Ibnu Hayyan, Abu Hayyan maaf, pernah membuat sebuah syair. Yadhunnul ghamru annal qutba tahdi akha jahlin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta 'anis siratil mustaqimi wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira 'adalla min tumal hakimi. Yadhunul ghamru anal kutuba tahdi akha jahlin lidrakil ulum. Orang yang dia bodoh nih, dia menyangka bahwa kitab-kitab yang dia punya bisa memberikan petunjuk kepada orang bodoh untuk mencapai pemahaman ilmu. Dia kira begitu, sekedar punya buku kitab terus dia bisa jadi orang alim, nggak pakai guru. Kata dia nih, menduga-duga. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahim. Tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu bahwa di antara bacaan, isi bacaannya itu ada ghawamid, perkara-perkara samar yang itu tidak bisa disingkap kesamaran tadi kecuali bagi orang-orang yang dia itu paham betul, orang yang punya dasarnya. Idza rumtal uluma bi ghairi syaihan bi ghairi syaikhin. Jikalau engkau menyebarkan ilmu tanpa guru, maksudnya dia dapat ilmu, dia ngaji sendiri, terus dia sabarin ke orang, dolal ta'ani siratil mustaqimi, maka engkau akan tersesat. Itu engkau sudah sesat katanya dari jalan yang lurus. Watal tabisul umuru 'alaika hatta tasira 'adala min tumal hakim. Nih, karena ente tadi udah sesat dari jalan yang lurus, maka hal itu nantinya akan terus ada pada dirimu sehingga engkau akan lebih sesat dari seorang yang bernama Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim ini seorang dokter abal-abal, Pak. Namanya Tuma Al-Hakim. Ini sejarahnya masyhur. Bapak nanti googling aja, namanya Tuma Al-Hakim. Ibu-ibu yang biasa main medsos, Google. Tuma Al-Hakim siapa sih? Dokter abal-abal. Kok abal-abal? Dia kebetulan punya bapak dokter. Bapaknya meninggal, mewariskan kitab kedokteran yang banyak sekali di perpustakaannya. Si Tuma Al-Hakim gak pernah masuk kedokteran, Pak. Gak punya ijazah. Gak punya? Ini lagi rame bab ijazah. Enggak, bukan itu. Tiba-tiba dia ngaku dirinya dokter. Zaman dulu kitab tuh nggak kayak begini, Pak, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, kagak ada titik, nggak ada titiknya, jim sama kho sama aja, paham ya? Tiba-tiba dia baca sebuah kalimat, harusnya begini bacanya, al-habbatus sauda shifaun an kullida. Habbatus sauda, tahu habbatus sauda, Pak? Taulah habbatus sauda kan, buat obat kan. Habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Karena zaman dulu itu enggak ada titiknya, huruf ba-nya dia ganti, dia baca salah baca dia.
jadi huruf ya. Al hayyatus sauda shifaun an kullida, ular hitam obat dari segala obat penyakit. Kecatok dia mati tuh. Dan korban gara-gara dia jadi dokter abal-abal banyak yang meninggal. Jadi saya sering saya katakan begini, orang itu meskipun dia punya segudang kitab-kitab kedokteran, kira-kira kalau dia besok buka tulisan depan rumahnya, pelangnya, dokter, ditangkap polisi apa kagak? Bisa tangkap polisi itu. Kenapa? Lah nggak punya riwayat belajar di fakultas kedokteran, ngaku dokter. Sama kayak orang nggak pernah mondok, tiba-tiba gitu. Paham nggak maksudnya? Ini disampaikan begitu. Itu namanya Tuma al-Hakim. Harusnya dibaca apa? Habbatus sauda, jabata hayatus sauda, al-hayya sauda. Ular hitam, ya dicatok sama ular kobra dia. Jadi bisa malah. Lah ini kejadian beneran, antum nanti googling aja namanya. Tuma al-Hakim namanya. Bapaknya dokter beneran, anaknya nggak mau mondok, kira-kira gitu. Kagak mau ngaji bener. Begitu bapaknya meninggal dia baca sendiri. Karena nggak ada titiknya zaman dulu, kitab tuh nggak ada titiknya pak. Apalagi baris-baris kasroh yang dibaca fathah, belum ada titiknya, belum ada. Salah baca. Tuh sama kayak sekarang, harusnya dibacanya mansub, dibaca marfu. Beda. Innama yakhshallaha min ibadihil. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama yakhshallaha bukan yakhshallahu. Masa Allah takut sama ulama? Ya benar. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah yaitu orang-orang alim. Jadi orang alim itu yang takut sama Allah, kalau nggak takut bukan alim namanya, begitu. Nah ini sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi secara singkat ini saya pikir cukup. Tapi saya pengen tutup dengan ucapan Imam Nawawi, imam kita. Jadi beliau ini, kenapa Imam Nawawi yang saya kutip? Karena kita mazhab Syafi'i kebanyakan. Tapi ini saya juga sebenarnya banyak ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi yang saya kutip ini Imam Nawawi. Pengarang kita apa? Kalau ditanya orang, Imam Nawawi kenal nggak Imam Nawawi? Imam Nawawi ini beda sama Syekh Nawawi ya. Kalau ada alif lamnya di kitab, ada alif lamnya, apakah pakai imam? Itu Imam Nawawi ad-Damaskus, Syria. Ya, ad-Dimashqi, Damaskus, Syria. Yang ngarang kitab apa? Yang paling terkenal Al-Majmu Syarhul Muhadzab. Syarahnya kitab Al-Muhadzab dalam bidang fikih Syafi'i. Imam Syairozi nulis kitab Al-Muhadzab, disyarahin nama Imam Nawawi. Kalau kita beli itu ada sekitar 25 jilid sekarang. Imam Nawawi nggak sampai selesai nyarahinnya, nanti dilanjutkan sama Imam As-Subuki. Imam Nawawi apa yang bilang? Wa man arada al-amala min kitabin fatariquhu ay ya'khudhahu min nuskhatin mu'tamalatin qabalaha huwa aw thiqatun bi usulin sahihatin fa in qabalaha bi aslin muhaqqiqin mu'tamadin ajza'ahu wallahu a'lam bishawab, kata beliau. Siapa orang yang pengen mengamalkan suatu amalan yang diambil dari kitab, maka caranya, metodenya, ini kata beliau Imam Nawawi, hendaknya dia mengambil dari naskah, manuskrip kitab, tulisan yang mu'tamadah, yang itu bisa dijadikan pegangan. Maka dalam mazhab kita tuh ada istilah hadza qaulun mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad, itu yang dipegang namanya. Hadza qaulun mukhtar, ini pendapat yang dipilih. Hadza huwal azhar, hadza huwal zahir, hadza huwas sahih, hadza huwal asah. Itu tuh istilah-istilah yang enggak sembarangan, punya makna. Nah ini kita ngajinya sampai situ atau belum? Belum sampai ngaji ke situ. Umur kita kayaknya juga nggak sampai kayaknya. Beneran Pak, Imam Nawawi usianya muda meninggalnya, usia 40-an. Tetapi karangan kitabnya Masya Allah. Siapa yang nggak kenal beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani juga begitu. Syekh Nawawi, nah kalau ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ini Imam Nawawi. Jadi orang yang kalau gitu dia mesti apa? Diambil naskah yang dipegang, yang bisa dijadikan pegangan, kemudian dia bandingkan dulu tuh, baik dia sendiri atau dia pakai bantuan seorang ahli yang thiqah yang dipercaya.
yang itu apa yang dia nukil tadi yang mau dia pakai kudu dibandingin, dia tanya dulu sama orang yang ngerti, kira-kira ini bisa saya ambil apa kagak ini. Kalau udah ditahqiq, dipastikan benar, boleh. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini ngomongin sanad sebenarnya emang panjang temanya, tapi saya kira karena udah jam 6 ya Ustaz ya, takutnya Bapak Ibu juga udah pada ngantuk apa nih, atau ada yang pengen goreng nasi mau saya rasem mungkin. Nah, saya paham Bu, ibu-ibu udah ada yang begini-begini soalnya. Iya, dia ngaji kan, saya bilang ngaji begitu. Ini sebenarnya baru muqaddimah aja, muqaddimah pembukaan aja. Jadi kalau mau dibahas, nah ini kayak gini, saya kasih contoh aja. Kita ini punya ulama besar, namanya As-Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Almarhum almarfurlah, ayahanda mertua saya ngajinya sama beliau langsung di Mekah dulu. Sama Syekh Yasin Al-Fadani. Gelarnya Musnidud Dunia, pemegang sanad seluruh dunia. Dulu mertua almarhum almarfurlah itu tahun 50-an kan mondok di Tebuireng. Masih zamannya masih ada menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali ini pesantren Kempek Cirebon, makamnya juga di Kempek. Itu menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, cerdas orangnya. Di Mekah juga dulu. Nah, ayahnya pernah belajar baca kitab-kitab fikihnya sama beliau, sama hadisnya. Lalu ke Mekah ketemu sama Syekh Yasin Al-Fadani, baru dia ke Mesir. Kalau cari sanadnya ketemu kemana juga. Nah kita kalau bisa cari yang begitu. Jadi kayak kemarin ini tahadus bin Ni'mah waktu umrah, Al-Fakir itu nyempetin datang ke rumah Syekh Mahmud di Mekah rumahnya. Syekh Mahmud ini yang megang kunci perpustakaannya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau masih ada ya Syekh Mahmudnya. Saya datang lagi ngaji kitab Sahih Muslim. Beliau udah alim. Maka ini kesempatan yang luar biasa ya. Saya sempetin tuh minta sanad dari beberapa hal yang saya belum dapat. Nah, kalau kita ngaji hadis itu ada hadis musalsal tuh banyak tuh. Musalsal bil awaliyah, musalsal bil mahabbah. Nah, kemarin saya minta ada sanad berkaitan dengan ukuran mud, namanya musalsal yang berkaitan dengan mud atau mud ya. Kalau orang nakar buat bayar zakat fitrah kan pakai satu mud. Itu Pak, nggak sembarangan Pak ukuran mudnya. Itu sampai bersambung sampai Rasulullah. Alhamdulillah kemarin dapat dikasih itu. Dan dikasih juga saya mudnya. Nih, bawa ini buat contoh. Nanti kalau antum lagi pas bahas mud, nih mudnya. Dan itu soalnya bersambung sampai kepada zamannya Rasul. Itu satu contoh aja. Jadi kalau bisa begitu, ya setidaknya yang penting tapi orang masih mau hadir ke majelis ilmu. Siapa orang yang datang di majelis ilmu walaupun saatan sebentar aja, cuma 1 jaman doang, saya ngomong nih, hada khairun, ini lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Hada kama qala Imam Syafi'i wa ghairuhu. Imam Syafi'i dan selain beliau mengatakan begitu. Nanti buka, kata siapa Ustaz ngarang-ngarang aja, bukannya saya nggak ngarang. Nanti buka kitabnya ada. Itu banyak di kitab-kitab ulama disebutin siapa orang yang datang ke majelis ilmu meskipun cuma 1 jam misalnya, atau setengah jam, atau cuma 15 menit, khairun, lebih bagus ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Kenapa? Karena bisa jadi yang sholat sunat 1000 rakaat nggak pakai ilmu, tapi yang datang ini dia nanti akan melaksanakan ibadah dengan wallahu a'lam bishawab. Maksud itu baik. Sebelum tutup mungkin kalau ada yang mau nanya 1-2 aja dah, ya 2 orang aja. Baik, terima kasih pada Mukarram. Pada Bapak Ibu hadirin jamaah yang mau mengajukan pertanyaan, disilakan Bapak Ibu. 2 pertanyaan aja untuk Bapak dan juga salah satu perwakilan dari Ibu. Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan urgensinya sanad ini dengan ibadah kita, khususnya sholat lah ya, karena yang penting itu ibadah sholat untuk kita. Ya. Sebagaimana urgensinya sih
Sehingga kita tuh harus berhati-hati untuk hal sanad ini. Iya. Jangan kita sholat tuh asal-asal sholat aja tanpa ilmu, karena bisa tertolak begitu. Mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus sekali. Langsung aja kali ya? Langsung aja ya, nanti baru satu lagi. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kita sholat, katanya urgensi sanad berkaitan dengan fikih bagaimana? Tadi disebutin sebetulnya sama beliau. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kemudian di bait lainnya ada tuh sebenarnya tuh. Jadi fa'mal walau bi usrika zakati tahruz binuril ilmin zulumati. Ya kan? Jadi kalau orang nganggap sholatnya itu sah aja, padahal dia nggak pernah datang ke majelis, itu kayaknya bahaya dah. Kok bahaya? Loh, bisa jadi yang dia kerjain salah. Saya tanya sekarang, kira-kira baca Fatihah, ditanya orang baca Fatihah nih, tasdidnya ada berapa jumlah Fatihah? Bisa jawab kagak? Coba sekarang saya tanya. Di sini saya tanya nih, jumlah tasdid di Fatihah ada berapa? Lah, emang apa pakai gitu ditanya-tanya Ustaz? Lah ini masalah penting, karena kalau Fatihahnya salah, berapa? Berapa? 14. Betul. Tapi saya nggak bisa ngasih hadiah ya Bu. Bagus. Hadiahnya umroh, ketemu depan haram ya. Ketemu depan haram lah kasih sendiri berarti. Nah, kenapa penting? Karena orang baca iyyaka na'budu dengan iyyaka itu beda. Kalau iyyaka na'budu artinya kepadamu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau pakai tasdid. Lah kalau pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yang enggak pakai tasdid artinya kepada cahaya matahari kami menyembah. Lah jadi orang Jepang. Orang tua dulu kan zamannya Romusa disuruh nyembah matahari. Ya. Di mana keterangannya? Di Iyadut Thalibin ada, Fathul Muin ada itu. Kudu bagaimana? Iyyaka na'budu. Itu pun bacanya kudu bener tuh sebenarnya. Dulu saya ingat, kan saya punya engkong almarhum Ki Asir itu kalau lagi ngopi depan rumah, lagi ngopi nih, karena beliau ahli qiraat sab'ah. Saya masih kecil. Ini, ya. Coba gue pengen dengerin Fatihah lu, gitu bahasa orang Betawi nih kayaknya. Kita baca dah tuh. Itu nggak bener-bener bacaan kita. Padahal kata kita udah bener banget. Masih nelor bacaan lu, begitu bahasanya. Iyyaka na'budu masih nyampur huruf kaf sama nunnya. Pantas di dalam kitab syarahnya Yaqut Nafis disebutin tuh ulama-ulama di Yaman ada sebagian baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya bunyinya enggak kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kita udah bener banget baca ya. Wah, baru ngomongin tasdid doang tuh, ngomong sholat tuh. Belum nanti ngomongin bagaimana orang sholat. Kalau ruku misalnya, nggak boleh tuh apa yang berada pada dia. Misalnya ini saya tadi pakai ini. Begitu sujud, ininya sujudnya, telapak tangannya ada di atas ini. Kagak sah sujudnya. Baru ngomongin gitu dong sholat ya. Terus kalau dia sujud, kakinya kudu apa? Karena anggot sujud ada 7. Nih, jabahah. Ya. 2 telapak tangan. 2 sama bagian dalam kaki kan. Tapi coba lihat tuh orang sholat kayak apa. Kadang kita mau tegur benerin marahan dia. Udah masing-masing aja bang, kata dia. Masing-masing aja bang, kata dia. Ibadah mah masing-masing aja urusannya sama Allah. Ya iya cuman ente sayang-sayang, begitu. Kita bilangin, ada nih zaman dulu zamannya yang orang pakai celana jeans yang kedodoran Bu. Tahu? Celana jeans yang model kedodoran. Yang kantong bukan cutbray. Itu tahun-tahun 90-an tuh ngetren tuh. Yang kalau pakai celana jeans pusernya kelihatan. Tahu? Kaosnya pakai kaos yang pakai buat monyet, tahu? Yang kalau ditarik ke sini sana tahu Bu, tahu? Kan dia sembahyang tuh. Waktu berdiri mah aman-aman aja. Begitu ruku, cross bottomnya kelihatan. Tahu cross bottom bahasa Inggris nih? Belahan pantat.
Itu anon bukan tuh? Aurat bukan? Kan kita tegur dia habis sholat ya, bang, ya tadi lagi sembahyang, abang kelihatan anonnya. Masing-masing aja bang, kata dia. Galakan dia. Kan kita lagi bilangin kita sayang sama saudara kita. Jadi udah ke majlis ogah dibilangin galakan dia. Hah? Nah, gitu. Itu pakai penting, dia berarti kudu urgen, mana urgensinya? Berarti ngajinya kudu sama orang yang juga biarin ngaji pikir galak-galak dikit nggak apa-apa. Karena sekarang beda. Kalau dulu kita ngaji nih, yang terbang bukan kapur, lekar terbang. Nah, serius. Kalau tibang tangan merah-merah dong biasa ya Pak. Coba sekarang saya tanya, anak ibu nih, ibu muda aja nih, ibu tua pasti galak sama anaknya. Ibu muda, anaknya ngaji, dijewer sama gurunya. Kira-kira nyampe rumah bagaimana? Wow, ada yang ngadu polisi Pak. HAM. Kalau dulu kan kita ngaji, yang pukul bukan pakai lidi aren lagi, pakai penggaris yang gede, tahu Pak? Karena kita nggak apal wujud kidam bako, ya. Wujud kidam bako. Dulu mah kan pada ngapalin. Anak sekarang mah nggak pada kagak apal. Dilekar, masya Allah digejik tangan kita. Iya, pulang-pulang pada biru. Kata emak bapak kita apa kita ngadu? Emang lu yang tolol, gitu. Emang lu yang tolol kata dia. Kan bahasa kasar banget tuh. Tapi kasarnya ternyata bikin orang jadi. Jadi kalau saya mungkin kalau anak begitu tuh ngadu jangan di alam aja kata orang Betawi. Bisa jadi anak kita tidur mulu. Maka tadi ngaji sudu sama fikih nih kudu tetek, tau tetek. Oh guru dengerin nih. Oh iya. Oh begitu. Jadi itu begitu caranya supaya ketemu sama sanadnya bersambung. Sekiranya. Satu lagi. Singkat aja. Jadi panjang sih jawaban saya. Satu lagi mungkin. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada. Karena itu udah menunggu. Soto udah menunggu soto. Jamaah ibu ada yang mau bertanya? Ada ibu-ibu nggak Bu? Kalau nggak ada kita akan tutup. Ada. Tidak Cukup. ada ya? Cukup ya? Baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin, para jamaah sekalian, para asatidzah yang saya muliakan, seluruh DKM, pengurus Masjid Al-Barakah yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebetulnya belum selesai ya. Kita anggap selesai dah ya. Iya. Dan saya mohon maaf nih, cara saya begini kalau ngomong, ya ceplos-ceplos saja. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafin ya. Ya, insya Allah ini tujuan saya baik, bukan ada tujuan apa-apa, bukan berarti kayaknya keras banget ini orang, enggak. Tujuannya supaya kita itu berpikir ulang kepada siapa kita ngaji, kepada siapa kita mengambil ilmu, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita amalin nih, ibadah kita tuh ada ilmunya, sehingga dia termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, rezeki yang halal dan barokah, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah, anak-anak kita, cucu-cucunya yang udah punya cucu ya, ponakannya, semua keluarga besar kita yang sedang belajar, sedang mondok, sedang ngaji, semoga Allah mudahkan di dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al 'azim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.